Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Itsumo genki de ite kudasai ne. この今回は私は何々ですの文系のことについてを説明したいと思います。じゃあ見てみましょう。Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar nak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pola kalimat des. Mari, silakan kalian simak. Nani des. Pola kalimat nani des adalah sebuah pola kalimat yang akan dipelajari pertama kali ketika kalian belajar membuat sebuah kalimat dalam bahasa Jepang. Pola kalimat nani des ini digunakan ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat sederhana di mana kalimat tersebut hanya terdiri atas kelas kata keterangan, subjek, dan objek saja. Pola kalimat nani des ini digunakan juga ketika kalian ingin menyatakan sebuah kata benda atau kata sifat. Ciri dari pola kalimat nani des ini salah satunya adalah di dalam kalimatnya tidak terdapat kata kerja atau tidak terdapat predikat. Ingat ya, tidak terdapat kata kerja atau predikat, bukan kata kerja yang dibendakan. Apabila kata kerja yang dibendakan, pola kalimat des ini masih dapat digunakan. Kata kerja yang dibendakan adalah sebuah kosakata yang memiliki kata dasarnya berasal dari kata kerja. Namun, karena ditambahkan dengan imbuhan, maka kelas katanya berubah menjadi kata benda. Contohnya, pembelajaran. Pembelajaran masuk ke dalam kategori kata kerja yang dibendakan. Kenapa? Karena pembelajaran memiliki kata dasarnya yaitu belajar. Karena ditambahkan dengan imbuhan pe dan akhiran an, maka menjadi kata benda yaitu pembelajaran. Contoh lainnya seperti nikah atau menikah. Diganti imbuhannya menjadi pernikahan, maka itu menjadi kata benda. Selanjutnya ciri lain dari pola kalimat nani des. Biasanya kalimat yang menggunakan pola ini dia di akhir kalimatnya terdapat kata benda atau kata sifat. Namun tentunya ketika kalian ingin menemukan kata benda atau kata sifat pada akhir kalimat, kalian harus mengubah terlebih dahulu pola kalimatnya ke dalam pola kalimat bahasa Jepang, bukan lagi menggunakan pola kalimat bahasa Indonesia. Baik, itu adalah sedikit pengantar mengenai pola kalimat nani des. Sebelum Ibu lanjut lebih dalam lagi mengenai materi tersebut, Ibu akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara pola kalimat dasar bahasa Indonesia dengan pola kalimat dasar bahasa Jepang. Sebagaimana kalian pasti semua sudah mengetahui bahwa pola kalimat bahasa Indonesia adalah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan kalau untuk pola kalimat dasar bahasa Jepang adalah K1, S, K2, O, P. Keterangan 1, subjek, keterangan 2, objek, dan predikat. Nah, untuk pola kalimat K1, SK2, OP yang tertulis di dalam slide ini merupakan sebuah pola kalimat yang sangat lengkap sekali dan biasanya digunakan untuk dalam bentuk tulisan saja seperti menulis cerita atau membuat laporan atau membuat sebuah jurnal di mana di kalimat tersebut membutuhkan banyak keterangan, banyak jenis keterangan yang harus dilampirkan. Namun, apabila kalian melakukan praktek percakapan sehari-hari, ini tidak menggunakan pola kalimat K1, S, K2, OP,
Tapi harus menggunakan pola kalimat yang sudah disederhanakan. Apa pola kalimat yang sudah disederhanakan? Silakan kalian lihat dalam slide. Itu salah satunya ada KSOP, ada SOP, ada SO, ada SP, dan seterusnya. Itu adalah pola kalimat bahasa Jepang yang biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari. Kalau KSOP itu contoh kalimatnya seperti apa sih? Contohnya misalkan kemarin saya makan nasi seperti itu. Kalau yang SOP seperti apa? Saya makan nasi. Kalau yang SO seperti apa? Saya adalah guru. Itu adalah contoh-contoh kalimat dari penyederhanaan pola kalimat yang K1 S K2 OP. Agar kalian dapat dengan mudah menerjemahkan atau membuat kalimat dalam bahasa Jepang, tentunya kalian harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu K1, S, K2, OP. Yang pertama adalah K1. K1 adalah keterangan 1. Sebagaimana kalian ketahui bahwa keterangan itu memiliki banyak jenis, seperti keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan bilangan, dan lain-lain. Nah, dalam bahasa Jepang, keterangan ini dibuat menjadi dua kategori, yaitu keterangan 1 dan keterangan 2. Nah, untuk keterangan 1 itu kategori keterangan yang seperti apa? Yaitu keterangan waktu. Nah, keterangan waktu 1 itu adalah seperti contohnya kemarin, dulu, besok, lusa, sekarang, Rabu, tahun ini, bulan lalu, minggu depan, dan seterusnya. Itu adalah keterangan waktu 1. Di mana keterangan waktu 1 ini dalam bahasa Indonesia pun selalunya sering kali diletakkan di awal kalimat atau di depan subjek. Itu sama juga dengan penggunaan dalam pola kalimat bahasa Jepang. Nanti ketika kalian menemukan kosakata yang masuk ke dalam kategori keterangan waktu 1 seperti contoh yang tadi sudah Ibu sebutkan, jangan berpikir lagi, langsung saja kalian letakkan di bagian paling depan atau awal kalimat. Yang kedua, subjek. Subjek tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk kalian. Kalian sudah belajar apa itu subjek dari bangku SD. Nah, namun kalian jangan sampai salah. Tidak selalu subjek itu harus pelaku. Tidak selalu subjek itu harus orang. Subjek juga bisa berupa topik, bisa juga berupa hal utama dalam sebuah kalimat yang dibicarakan. Nah, ciri dari subjek itu adalah selalu diletakkan di paling depan. Kalaupun ada kosakata yang diletakkan sebelum subjek, maka itu adalah kosakata keterangan waktu 1 yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Berikutnya adalah K2 atau keterangan 2. Ada 5 jenis kata keterangan yang masuk ke dalam kategori keterangan 2, yaitu pertama, keterangan orang, kedua, keterangan alat atau cara, ketiga, keterangan tempat, keempat, keterangan waktu, berupa hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Dan yang terakhir ada keterangan waktu berupa periode atau lamanya waktu. Keterangan orang adalah orang yang mendampingi subjek untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya misalkan saya bermain tenis bersama ayah. Subjeknya tentunya adalah saya sebagai pelaku dan yang diletakkan di awal kalimat. Nah, lalu orang yang menemani si subjek untuk melakukan aktivitas bermain tenis adalah ayah. Maka keterangan orang ini adalah ayah. Keterangan alat atau cara adalah sebuah kata benda berupa alat atau sebuah cara yang dilakukan oleh subjek untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukannya. Contoh, misalkan saya makan nasi menggunakan sumpit. Nah, untuk pola kalimat ini, kata keterangan alatnya adalah sumpit. Kenapa? Karena sumpit adalah alat yang digunakan subjek untuk mendukung kegiatan aktivitas yaitu makan. Nah,
Berikutnya contohnya lagi, misalkan jawablah pertanyaan sensei menggunakan bahasa Jepang. Nah, untuk kalimat tersebut yang masuk ke dalam kategori keterangan alat atau cara adalah bahasa Jepang. Kenapa? Karena aktivitasnya adalah menjawab pertanyaan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bahasa Jepang. Maka bahasa Jepang masuk ke dalam kategori keterangan alat atau cara. Adalah keterangan tempat. Nah, untuk keterangan tempat tentunya kalian semua pasti sudah tahu ya, bahwa tempat itu adalah lokasi di mana subjek melakukan kegiatan atau di mana objek itu berada. Tidak selalu tentang nama negara, nama kota ya, tapi meja, kursi pun bisa menjadi keterangan tempat tergantung dari konteks kalimatnya. Ketika kalian membuat kalimat buku berada di atas meja, maka keterangan tempatnya adalah di atas meja. Berikutnya adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini berupa hari, nama-nama hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Jangan tertukar dengan keterangan waktu satu ya. Begitu juga dengan keterangan waktu periode. Kalau keterangan waktu periode itu seperti 1 hari, 1 jam, 2 minggu, 1 minggu, seperti itu. Jadi menunjukkan lamanya waktu. Berikutnya adalah objek. Kalian pasti sudah tahu bahwa objek itu adalah kata benda atau nomina. Namun kalian harus tetap berhati-hati dalam membedakan kata benda. Karena fungsi dari kata benda tidak hanya berfungsi sebagai objek. Kata benda bisa juga berfungsi sebagai subjek dan bisa juga berfungsi sebagai keterangan. Semuanya tergantung dari konteks kalimatnya. Ketika kalimatnya itu ada kata benda yang merujuk kepada pelaku atau merujuk kepada suatu topik atau merujuk kepada suatu hal yang utama dalam sebuah kalimat, maka itu adalah kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Ada juga kata benda yang merujuk kepada keterangan. Contohnya seperti yang tadi sudah Ibu terangkan tentang keterangan tempat. Seperti kursi, meja, itu bisa menjadi kata benda yang berfungsi sebagai keterangan. Nah, lalu bagaimana dengan kata benda yang berfungsi sebagai objek? Untuk kata benda yang berfungsi sebagai objek, ini adalah kata benda yang merujuk kepada penderita atau penerima atas suatu tindakan. Dan mudahnya kalau di dalam sebuah kalimat ini ada kata kerja, lalu kalian ingin mencari objek yang mana. Nah, untuk objek itu kalian lihat dulu kata kerjanya. Contohnya, saya menulis surat. Kata kerjanya adalah menulis. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah surat. Maka surat itu adalah sebagai objek. Ya, contoh lain lagi misalkan saya mendengarkan lagu. Kata kerjanya adalah mendengarkan. Maka objeknya apa? Apa yang didengarkan? Nah, yang didengarkan adalah lagu. Maka lagu merupakan sebuah objek. Ya. Dan yang terakhir ada predikat. Predikat itu adalah kata kerja. Ini adalah yang menjadi ciri dalam pola kalimat bahasa Jepang. Predikat ini selalu diletakkan di paling akhir. Nah, kata kerja sendiri itu apa? Kata kerja adalah sebuah kosakata yang mengandung unsur atau memiliki unsur kegiatan aktivitas bergerak atau melakukan suatu tindakan. Itu adalah kata kerja. Baik, untuk fungsi mengenai K1 SK2OP ini harus benar-benar diingat ya nak di dalam memori kalian, jangan sampai dilupakan karena ini adalah poin penting ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat. Kalian harus tahu dulu fungsinya, kalian harus tahu dulu di mana kelas kata tersebut ditempatkan. Apabila kalian tidak hafal, apabila kalian tidak tahu fungsinya, maka kalian tidak dapat membentuk sebuah kalimat ya. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada penggunaan pola kalimat des di dalam kalimat. Nah, nani des ini dia tidak memiliki arti ya nak, dan tidak juga memiliki makna kata. Hanya saja untuk
nani-nani des ini dia berfungsi sebagai penanda jenis kalimatnya itu kalimat apa? Apakah kalimat present, past tense, positif, negatif, atau interrogatif? Ya. Lalu penggunaan rumus nani-nani des ini di kalimat ini biasanya hanya digunakan untuk kalimat sederhana saja. Dan yang sudah Ibu jelaskan di awal bahwa nani-nani des ini tidak bisa digunakan ketika dia ada predikat di dalamnya. Jadi nani-nani des ini hanya digunakan untuk pola K1 SK2O, K1 SO, lalu SK2O atau SO, di mana hanya terdiri antara keterangan subjek dan objek. Sebelum Ibu lanjut kepada materi tentang rumus pola kalimat nani-nani des, ada 4 partikel yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, di mana keempat partikel ini seringkali digunakan di dalam rumus pola kalimat nani-nani des. Nah, partikel itu apa? Partikel itu kita dapat artikan sebagai kata bantu, ya. Nah, yang pertama ada partikel wa. Partikel wa ini kalau ditulis menggunakan huruf hiragana dia akan menggunakan huruf H, tapi dibacanya wa. Nah, partikel wa ini adalah partikel pendamping subjek yang bisa juga diartikan sebagai kata adalah. Rumusnya adalah subjek plus wa. Jadi di mana ada subjek di situ biasanya akan ada wa, ya. Lalu ada yang kedua partikel mo. Partikel mo itu adalah partikel pendamping subjek juga seperti wa. Namun artinya partikel mo ini adalah pun atau juga, ya. Jadi kalau wa tadi partikel pendamping subjek yang diartikan adalah, nah kalau mo ini partikel pendamping subjek tapi diartikannya sebagai kata pun atau juga. Rumusnya juga sama, subjek lalu mo. Nah, untuk partikel wa dan mo ini kalian harus memilih salah satu sebagai pendamping subjek. Jadi jangan digunakan langsung dua-duanya. Jadi pilih salah satu, mau pakai wa atau mo, tergantung dari konteks kalimatnya. Patokannya apa? Patokannya adalah kata pun atau juga. Apabila di dalam sebuah kalimat di sebelah subjeknya ini ada kata pun atau juga, maka kalian gunakan mo. Tapi apabila tidak ada, maka kalian gunakan wa. Kata adalah tidak perlu kalian hiraukan. Tetap saja kalian berpatokannya kepada keberadaan kosakata pun atau juga. Contoh kalimatnya misalkan, saya adalah guru. Apa yang digunakan partikelnya? Jelas, partikel yang digunakan adalah wa. Kenapa? Karena tidak ada kata pun atau juga. Kalau misalkan kalimatnya misalkan saya guru, partikel yang digunakan apa? Partikel yang digunakan tetap adalah wa. Kenapa? Karena tidak ada kata pun atau juga di dalam kalimat tersebut. Lalu bagaimana dengan kalimat saya juga adalah guru? Partikel yang digunakan adalah mo. Kenapa partikel mo yang digunakan? Karena ada kata pun atau juga. Tapi di dalamnya ada kata adalah juga. Saya juga adalah. Ada kata adalahnya. Apakah wa-nya juga diikut sertakan? Tidak. Tidak perlu diikut sertakan. Cukup dengan ada kata pun atau juga, maka kalian pilih partikelnya mo. Selanjutnya adalah partikel no. Partikel no ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yang pertama adalah sebagai penghubung antara kata benda dengan kata benda. Namun, kata benda dengan kata benda yang dihubungkan ini adalah kata benda satu kesatuan. Contohnya apa sih kata benda satu kesatuan ini? Contohnya kata benda satu kesatuan adalah seperti ayah teman saya. Nah, itu adalah kata benda satu kesatuan. Kenapa disebut kata benda satu kesatuan? Karena kata benda tersebut itu letaknya berurutan lebih dari satu dan tidak memiliki unsur kata dan. Beda dengan kata seperti ini. Ayah dan teman dan saya. Beda dengan ayah teman saya. Kalau tadi yang pertama ayah dan teman dan saya itu ada 3 subjek atau ada 3 orang. Tapi kalau yang disebutkan ayah teman saya itu hanya memiliki 1 subjek saja, hanya 1 orang saja yang dimaksud. Ya, itu adalah kata benda satu kesatuan. Lalu bagaimana penggunaan
partikel no pada kata benda satu kesatuan ini. Peletakan partikel no ini pada kata benda satu kesatuan, dia diletakkan di tengah-tengah di antara kata benda satu dengan kata benda yang lainnya. Namun kata benda tersebut harus diputar dulu, harus dibalik dari belakang ke depan. Contohnya tadi ayah teman saya. Nah, itu menjadi saya no, teman no, ayah. Jadi, no-nya ini diletakkan di tengah-tengah antara kata benda dengan kata benda, lalu kata bendanya juga harus diurut dari belakang. Selanjutnya, fungsi yang kedua dari partikel no adalah menunjukkan kepemilikan atau dapat diartikan juga sebagai kata punya. Bagaimana penempatan partikelnya pada fungsi kepemilikan? Penempatan partikel no ini tetap diletakkan di tengah-tengah antara si pemilik dengan bendanya. Namun, yang harus dicantumkan terlebih dahulu adalah pemiliknya dulu, baru partikel no, baru letakkan bendanya. Contoh misalkan, tas punya saya, pemiliknya adalah saya, bendanya adalah no. Maka pemiliknya dulu yang disebutkan, saya no tas. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi yang ketiga dari partikel no adalah menunjukkan atau merujuk kepada produksi. Atau partikel no ini ketika merujuk kepada produksi bisa diartikan sebagai kata buatan. Penggunaannya adalah letakkan dulu pemproduksinya siapa, lalu partikel no, lalu benda apa yang diproduksi. Contoh misalkan mobil buatan Amerika. Yang memproduksi adalah Amerika, maka Amerika diletakkan di depan. Lalu tambahkan partikel no, lalu letakkan kata bendanya yaitu mobil. Maka menjadi Amerika no mobil. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, fungsi dari partikel no adalah menyatakan posisi atau menghubungkan kata benda dengan posisi keterangan tempat. Posisinya itu seperti atas, bawah, depan, belakang, dan seterusnya. Lalu penggunaan partikel no-nya dalam posisi ini seperti apa? Masukkan dulu bendanya ya, atau keterangan tempatnya, lalu partikel no, lalu masukkan posisinya, lalu ditambahkan partikel ni. Contohnya misalkan di atas meja, bendanya adalah meja, posisinya adalah atas, maka menjadi meja no atas dan tambahkan partikel ni. Itu adalah keempat fungsi dari partikel no. Lalu yang terakhir, ada juga partikel yang sering digunakan di dalam pola kalimat nani-nani des, yaitu partikel to. Partikel to ini sebenarnya memiliki beberapa fungsi, namun saat ini kalian hanya berfokus kepada satu fungsi saja dahulu, yaitu fungsi to sebagai penyebut kata benda lebih dari satu secara berurutan. Partikel to ini dia diartikan sebagai kata dan. Jadi ketika kalian ingin membuat kalimat misalkan tas, buku, dan pulpen, maka kalimat tersebut kalian harus menggunakan partikel to. Bagaimana penyebutannya dalam penempatan dalam kalimatnya? Partikel to ini kalian letakkan di antara kata benda yang kalian cantumkan. Kalau tadi contohnya adalah tas, buku, dan pulpen, maka partikel to-nya diletakkan di antara kata benda tersebut menjadi tas, lalu to, lalu buku, lalu to lagi, lalu pulpen. Penempatannya sama seperti partikel no, di mana diletakkan di antara kata benda dengan kata benda. Namun bedanya dengan partikel no, untuk penggunaan partikel to ini tidak perlu diurut dari belakang. Setelah kalian paham mengenai K1, SK2, OP, dan setelah juga kalian paham mengenai partikel, selanjutnya Sensei akan masuk kepada materi inti, yaitu rumus kalimat dari nani-nani des. Terdapat dua rumus dari pola kalimat nani-nani des.
Rumus yang pertama, langkahnya adalah kalian masukkan keterangan satu apabila ada di dalam kalimatnya. Apabila tidak ada, maka tidak perlu kalian masukkan. Setelah memasukkan keterangan satu, kalian masukkan subjeknya. Setelah memasukkan subjek, kalian pilih partikel pendamping subjeknya. Mau menggunakan partikel wa atau menggunakan partikel mo. Pilih salah satu. Setelah memasukkan partikel, kalian masukkan keterangan dua. Apabila di dalam kalimatnya ini terdapat keterangan dua, tapi bila tidak ada, tidak perlu digunakan. Setelah memasukkan keterangan dua, kalian memilih apakah menggunakan objek atau menggunakan kata tanya. Lalu setelah memilih objek atau kata tanya, kalian masukkan akhiran nani nani des. Selanjutnya, untuk rumus yang kedua, langkahnya kalian harus memasukkan terlebih dahulu keterangan satu apabila terdapat dalam sebuah kalimat. Apabila tidak ada, tidak perlu digunakan, tidak perlu dimasukkan. Lalu, masukkan subjek. Setelah memasukkan subjek, silakan kalian pilih partikelnya menggunakan wa atau mo. Lalu, masukkan keterangan dua apabila ada di dalam kalimatnya, apabila tidak ada tidak perlu dimasukkan. Setelah itu kalian memilih kata sifat satu atau kata tanya. Setelah itu kalian masukkan akhiran nani nani des. Jadi, perbedaan rumus 1 dan rumus 2 adalah antara objek dan kata sifat. Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa nani-nani des ini diperuntukkan untuk menunjukkan sebuah kata benda atau sebuah kata sifat. Kemudian apa yang dimaksud dengan akhiran nani-nani des? Yang dimaksud dengan akhiran nani-nani des adalah penanda bahwa kalimat yang kalian buat ini masuk ke dalam kategori kalimat apa. Ada 6 akhiran nani-nani des, tergantung dari kalimatnya. Untuk kalimat present positif, maka akhirannya adalah des. Untuk kalimat present negatif, akhirannya adalah ja ari maseng. Untuk kalimat present interrogatif, akhirannya adalah deska. Lalu untuk kalimat past positif, akhirannya adalah deshta. Lalu untuk kalimat past negatif, akhirannya adalah ja arimaseng deshta. Dan yang terakhir, untuk kalimat past interrogatif, akhirannya adalah destaka. Sekarang mari kita lihat penggunaan akhiran nani-nani des di dalam kalimat present. Apa sih kalimat present itu? Kalimat present adalah kalimat masa saat ini atau yang akan datang atau yang sedang dilakukan. Itu adalah kalimat present. Nah, kalian juga harus tahu dulu apa itu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif berarti dia kalimat yang tidak memiliki kata tidak atau bukan. Untuk kalimat negatif, di dalamnya pasti memiliki kata bukan atau tidak. Lalu kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, penggunaan pada kalimat present positif. Contoh kalimatnya adalah saya adalah guru. Saya dalam bahasa Jepang diartikan watashi. Guru dalam bahasa Jepang adalah sensei. Nah, kita masukkan kalimat ini ke dalam rumus pola kalimat nani-nani des. Rumus pola kalimat nani-nani des, yang pertama kalian harus masukkan adalah keterangan satu. Namun, di dalam kalimat ini tidak memiliki keterangan satu. Jadi, langsung saja kita loncat mencari subjeknya. Subjeknya di dalam kalimat ini adalah saya. Maka letakkanlah saya di depan. Setelah menemukan subjek, kalian harus memilih partikel pendamping subjek antara wa atau mo. Nah, ingat bahwa memilih wa atau mo itu ditentukan dari
kata pun atau juga. Di dalam kalimat ini tidak memiliki kata pun atau juga, maka partikel yang harus kalian pilih adalah partikel wa. Selanjutnya, setelah kalian memilih partikel wa atau mo, kalian harus memasukkan keterangan dua. Namun, di dalam kalimat ini tidak terdapat keterangan dua. Jadi, kita bisa langsung loncat mencari objek atau kata tanya. Di dalam kalimat ini tidak terdapat kata tanya, tapi terdapat objek. Objeknya adalah guru. Maka, masukkanlah guru. Lalu, setelah memasukkan objek, kalian harus memasukkan akhiran nani-nani des. Akhiran nani-nani des untuk kalimat present positif adalah des. Maka, terbentuklah kalimatnya menjadi watashi wa sensei des. Subjeknya adalah watashi, partikelnya adalah wa, lalu objeknya adalah sensei, dan akhirannya adalah des. Ini adalah contoh kalimat untuk present negatif. Kalimatnya, saya bukan guru. Kita masukkan ke dalam rumus pola nani-nani des. K1 tidak ada di dalam kalimat ini, maka langsung loncat ke subjek. Subjeknya adalah saya. Lalu setelah memasukkan subjek, pilih partikelnya wa atau mo. Di sini tidak ada kata pun atau juga, maka partikel yang digunakan adalah wa. Lalu masukkan K2. Di kalimat ini tidak terdapat K2, maka langsung loncat, pilih apakah objek, apakah kata tanya. Namun tidak terdapat kata tanya di dalamnya, maka kita masukkan objek, yaitu guru. Setelah memasukkan objek, kita masukkan akhiran desnya. Akhiran nani-nani des untuk present negatif adalah ja, ari, maseng. Maka terbentuklah kalimat saya, wa, guru, ja, ari, maseng menjadi watashi wa sensei ja, ari, maseng. Selanjutnya, untuk kalimat present interrogatif. Contoh kalimatnya adalah, apakah kamu juga adalah guru? Kembali kita masukkan ke dalam pola kalimat nani-nani des ya. K1. Di dalam kalimat ini tidak terdapat K1, maka kita langsung loncat ke dalam subjek. Subjek di dalam kalimat ini adalah kamu. Setelah memasukkan subjek, ketemu subjeknya, kita langsung memilih partikelnya, wa atau mo. Di dalam kalimat ini terdapat kata juga, maka partikel yang harus kalian gunakan adalah partikel mo. Setelah memilih partikel, kalian memasukkan K2. K2-nya tidak terdapat di dalam kalimat ini, maka kita akan loncat. Silakan pilih apakah objek, apakah kata tanya. Nah, di sini ada kata tanya dan juga ada objek. Kata tanyanya apakah, lalu objeknya guru. Yang mana yang dipilih? Yang dipilih adalah objeknya. Karena kata apakah ini tidak dimasukkan kategori kata tanya, hanya sebagai penegasan saja. Jadi, selama di dalam kalimat itu ada objek, maka yang dipilih adalah objeknya. Nah, setelah memilih objeknya guru, kalian diminta untuk memasukkan akhiran nani-nani desnya. Akhiran nani-nani des untuk kalimat present interrogatif adalah deska. Maka, setelah kalian masukkan semua, terbentuklah kalimatnya. K1-nya tidak ada, subjeknya kamu, partikelnya mo, lalu objeknya adalah guru, lalu dan yang terakhir akhirannya adalah deska. Kamu dalam bahasa Jepang adalah anata. Maka kalimat yang terbentuk adalah anata mo sensei desu ka? Selanjutnya untuk pola kalimat nani-nani des pada kalimat lampau atau past tense. Untuk past tense atau kalimat lampau ini memiliki ciri di dalam kalimatnya terdapat kata keterangan waktu lampau seperti kemarin, dulu, dahulu kala, dan seterusnya.
Kalimat lampau ini berarti di dalam kalimat itu sudah selesai atau sudah tidak dilakukan lagi. Contoh kalimatnya kita lihat untuk past positif. Dulu saya adalah guru. Kita coba masukkan ke dalam pola kalimat nani nani des. Yang pertama kalian harus masukkan adalah K1. Adakah K1 di sini? Ada, yaitu dulu. Masukkan dulu, lalu setelah memasukkan K1, masukkan subjek. Subjeknya adalah saya. Setelah memasukkan saya sebagai subjek, kalian pilih partikelnya wa atau mo. Karena tidak ada kata pun atau juga, maka partikel yang harus kalian masukkan adalah partikel wa. Lalu masukkan K2-nya. Di sini tidak ada K2, maka kita akan langsung loncat kepada kata tanya atau objek. Karena tidak ada kata tanya di sini, maka yang kita masukkan adalah objek. Objeknya adalah guru. Setelah kalian memasukkan objeknya, kalian diminta untuk memasukkan akhiran nani-nani des. Akhiran nani-nani des untuk kalimat past positif adalah deshita. Maka kalimat yang terbentuk adalah K1-nya dulu. Dalam bahasa Jepang, mukashi. Lalu subjeknya saya. Partikelnya wa. K2-nya tidak ada, objeknya guru. Akhirannya deshita. Maka terbentuklah kalimat mukashi watashi wa sensei deshita. Kata mukashi atau kata dulu boleh digunakan, boleh dicantumkan, boleh juga tidak. Kalau tidak dicantumkan, kalian bisa langsung dibaca dari subjeknya menjadi watashi wa sensei deshita. Kenapa tidak perlu menggunakan kata dulu? Karena dengan menggunakan akhiran deshita itu sudah dapat diartikan sebagai pengganti kata dulu. Berikutnya kita lihat untuk kalimat past negatif. Contoh kalimatnya adalah dulu saya juga bukan guru. Kalimat di atas kita coba masukkan ke dalam pola kalimat rumusnya. Masukkan K1-nya. K1-nya ada dulu. Lalu masukkan subjeknya. Subjeknya adalah saya. Lalu pilih partikelnya. Partikel yang dipilih karena ada kata pun atau juga di sini, maka gunakan mo. Setelah memilih partikel mo, kalian diminta untuk memasukkan K2. Namun di kalimat ini tidak terdapat K2-nya, maka kita akan langsung loncat untuk memilih apakah objek, apakah kata tanya. Namun karena tidak ada kata tanya, di sini ada objeknya, yaitu guru. Masukkan guru sebagai objek. Setelah itu, kalian diminta untuk memasukkan akhiran nani-nani des-nya. Untuk akhiran nani-nani des pada kalimat past negatif adalah ja arimasen deshita. Baru terbentuklah kalimatnya menjadi mukashi watashi mo sensei ja arimasen deshita. Atau kalau kata dulunya mau dihilangkan juga boleh ya, menjadi watashi mo sensei ja arimasen deshita. Berikutnya yang terakhir adalah untuk penempatan pola kalimat nani-nani des pada kalimat past interrogatif. Contoh kalimatnya, apakah kamu dulu adalah guru? Kita masukkan lagi ke dalam pola kalimat. Yang pertama masukkan subjeknya. Subjeknya di sini adalah kamu. Lalu pilih partikelnya, tentunya pakai wa karena tidak ada kata pun atau juga. Lalu kalian masukkan K2, tapi lagi-lagi tidak ada K2 di dalam kalimat ini, jadi kita loncat memilih kata tanya atau objek. Ingat di penjelasan sebelumnya, apabila kata apakah ada di dalam sebuah kalimat, itu tidak dianggap menjadi kata tanya. Karena akan ada objek di dalamnya, maka kita pilih objeknya saja, yaitu guru. Setelah kalian memilih objek atau memasukkan objek,
kita masukkan akhiran nani-nani desnya. Untuk akhiran nani-nani des pada kalimat pas interrogatif, akhirannya adalah deshtaka. Maka terbentuklah kalimatnya menjadi Mukashi anatawa sensei deshtaka. Atau apabila kalian ingin menghilangkan kata dulu di dalam kalimat, itu juga boleh menjadi anatawa sensei deshtaka. Setelah sensei menjelaskan pola kalimat nani-nani des, seringkali ada siswa yang bertanya seperti ini kepada sensei. Sensei, kenapa kata bukan pada kalimat negatif ini tidak dimasukkan ke dalam rumus pola kalimat? Dan kenapa kata apakah juga tidak dimasukkan ke dalam rumus pola kalimat? Jawabannya adalah karena kata bukan ini sudah diwakilkan dengan akhiran des, yaitu jaarimaseng dan jaarimaseng deshita. Itu sudah mewakilkan dengan kata bukan. Lalu apakah juga sudah diwakilkan dengan akhiran deska dan deshtaka. Jadi ketika ada kata bukan atau apakah, kalian tidak perlu memasukkannya di dalam kalimat ya, karena sudah diwakilkan oleh akhiran nani-nani des. Nah, sekarang kita coba ya membuat satu contoh kalimat. Contoh kalimatnya, apakah dulu ayah juga adalah polisi? Nah, sekarang kita analisis terlebih dahulu. Kak 1 ada, yaitu dulu. Dalam bahasa Jepangnya adalah mukashi. Lalu subjeknya ayah. Dalam bahasa Jepangnya adalah otosang. Lalu partikelnya wa atau mo. Kita gunakan mo karena ada kata juga di dalam kalimatnya. Lalu keduanya tidak ada. Lalu kita pilih apakah kata sifat, apakah objek, apakah kata tanya. Kita lihat satu persatu. Kata sifat tidak ada di dalam kalimat ini. Lalu kata tanyanya di sini apakah? Seperti yang sudah Sensei jelaskan bahwa apakah ini akan diwakilkan oleh akhiran nani-nani des. Jadi tidak dianggap ada. Nah, sekarang objeknya. Ya, objeknya ada, yaitu polisi. Polisi dalam bahasa Jepang adalah keisatsukan. Lalu bagaimana dengan akhiran nani-nani desnya? Dilihat jenis kalimatnya terlebih dahulu. Jenis kalimat di atas adalah kategori pas interrogatif. Maka akhiran nani-nani des yang digunakan adalah deshtaka. Nah, untuk rumus yang digunakan adalah rumus 1. Kenapa rumus 1? Karena tidak ada kata sifatnya. Rumus 1 adalah K1 S, partikel wa atau mo, K2 objek atau kata tanya, dan akhiran nani-nani des. Kita masukkan hasil per kata yang sudah kalian analisis. Menjadi terbentuklah kalimatnya Mukashi oto sang mo keisatsukan deshtaka. Itu adalah kalimat dari apakah dulu ayah juga adalah polisi? Pembuatan kalimat menggunakan pola nani-nani des akan sangat mudah ketika kalian sudah benar-benar memahami apa itu K1 S, K2 O, P. Karena ketika kalian sudah paham, kalian hanya tinggal masukkan ke dalam rumus saja seperti yang Ibu contohkan sebelumnya. Mudah ya, Nak? Meskipun mudah, tetap saja kalian harus sering-sering berlatih ya untuk membuat pola kalimat ini. Dan jangan lupa, kalian harus memperkaya dan memperbanyak pembendaharaan kata dalam bahasa Jepang. Jadi, apabila kalian sudah paham K1 SK2 OP, kalian hafal rumus nani-nani des. Tapi, apabila kalian tidak hafal kosakata dalam bahasa Jepang, maka itu akan jadi percuma.
Jadi, kalian harus menyeimbangkan antara kemampuan kalian untuk menghafal kosakata dalam bahasa Jepang dengan kemampuan kalian untuk memahami pola kalimat dan fungsi dari kelas kata. Nah, setelah Sensei menjelaskan tentang pola kalimat nani-nani des ini, Sensei harapkan kalian semua dapat mampu menuliskan kalimat sederhana menggunakan bahasa Jepang ataupun mampu untuk berbicara dalam bahasa Jepang menggunakan pola kalimat nani-nani des ini, ya. Nanti untuk tugas selanjutnya silakan kalian cek di e-learning, dan apabila ada pertanyaan silakan kalian boleh japri Sensei melalui aplikasi e-learning. じゃあ以上です。もし質問があればどうぞe-learningで私に連絡してください。ここまで終わりました。お疲れ様でした。じゃあまた来週。ありがとうございました。